Kali ini gonjang-ganjing kasus narkoba Gatot Brajamusti kian mengutas benang merah miris sekaligus mengejutkan. Pasalnya setelah El Mateana, hari Senin kemarin giliran artis Nadine Chandrawinata yang datang ke markas Polda Metro Jaya terkait kasus senjata api sekaligus ratusan amunisi ilegal Gatot Brajamusti. Tapi mengejutkan jika selama ini Gatot berdalih bahwa senjata api ilegal tersebut hanya digunakan sebagai properti film, toh faktanya dalam 21 pertanyaan pihak yang berwajib yang dijawab oleh kesaksian Nadine kemarin justru menguak bahwa dalam syuting film Nadine bahkan sama sekali tidak menggunakan senjata. Lantas untuk apa Gatot memiliki senjata api ilegal yang bisa membahayakan nyawa manusia tersebut? Saya baru datang karena memang kemarin pada saat dipanggil saya berhalangan karena lagi menyelesaikan syuting, dan kemarin saya baru balik dan hari ini saya datang untuk diberikan 21 pertanyaan menanggapi kasus dari senjata api. Nah, di sini saya tidak ada adegan yang berbau senjata atau benda tajam, karena memang dalam satu frame saya dengan Gatot kurang lebih kayak cuma hanya 2 frame, itu pun juga tidak ada dialog dan tidak ada adegan fighting. Ya, jadi itu yang lebih dipertanyakan, keterlibatan saya di sini sebagai pemain di film Azrax dan adanya senjata api. Saya tidak tahu apa-apa. Pernah datang ke padepokannya? Saya tidak pernah datang karena saya hanya mengenal Gatot, saya hanya mengenal beliau sebatas film. Jadi pertemuannya pun juga pada saat lagi di lokasi syuting. Sebelumnya pun saya tidak pernah bertemu, setelah syuting selesai pun juga saya tidak bertemu. Ironisnya, Nadine Chandrawinata kemarin diperiksa terkait kasus senjata api Gatot, maka lain halnya dengan Reza Artamevia, sang murid. Penyanyi yang ikut tertangkap bersama Gatot pasca Kongres Parvi di Mataram itu bahkan masih kekeh membela sang guru spiritual meski tengah terancam miris. Pasalnya, status tes uji narkoba Reza yang selama ini berubah-ubah, pekan ini akhirnya resmi dinyatakan positif mengandung narkoba jenis syabu lewat tes uji rambut. Sontak saja hasil tes ini mematahkan penyangkalan demi penyangkalan Reza yang selalu mengelak bahwa dirinya adalah pecandu sehingga hanya menjalani rawat jalan. Uniknya, alih-alih seperti yang lain yang menguak, borok, dan menghujat Gatot, Reza yang kini resmi harus menjalani rehabilitasi di BNN NTB masih saja setia dan bungkam membela Gatot Brajamusti. Rehab hari ini gimana Mbak Reza? Baik, alhamdulillah. Ya. Masih sehat ya Mbak Reza? Alhamdulillah. Lancar semuanya, kalau apa jembatan. Wah, udah positif juga itunya, ya. Sampai 3 bulan itu udah positif zona jabatannya. Udah jelas, udah yakin gitu. Pak, hasil sampel rambut itu dipakai untuk rekomendasi apa sih Pak? Ya itu tadi untuk meyakinkan dia itu penyalahguna, ya penyalahguna. Dan itu tidak akan merubah status Reza ya? Nah, dia tetap penyalahguna dan terus direhabilitasi sampai dia betul-betul pulih. Dia terjaga, bisa jaga dirinya karena konsul terus sama dokter. Kedepannya jangan sampai dia sampai positif lagi gitu. Ironisnya, di tengah sikap Reza Artamevia yang masih setia membela sang guru spiritual, di saat yang sama pula pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI kabarnya kian serius mengusut kasus pencabulan anak di bawah umur lewat praktek narkoba yang konon turut menyeret putri Reza. Buktinya, pasca mendatangi rutan Pondok Bambu untuk mengumpulkan kesaksian Angelina Sonda tentang putri Reza yang kerap curhat kepada sang ibu tiri tersebut, hari Senin kemarin pihak KPAI bahkan mulai mendatangi markas BNN menyisakan tanya. Babak prahara apa lagi yang akan terjadi dan siap mengguncang putri Reza Artamevia? Sudah ditinggalkan Angelina Sonda, sang ibu tiri yang harus mendekam di rutan Pondok Bambu, dan Reza, sang ibu kandung yang kini harus menjalani rehabilitasi narkoba. Mungkinkah putri Reza juga menjadi korban berselimut praktek narkoba ala Gatot Brajamusti hingga membuat pihak KPAI mendatangi markas BNN? Kita belum bisa menjawab detailnya, bahwa kita sedang mengumpulkan informasi untuk penanganan secara serius ya, dari proses pengembangan kasusnya dan juga dari aduan yang masuk di KPAI serta
pengawasan yang dilakukan oleh KPAI setelah adanya pengaduan itu ada indikasi anak-anak yang terkena paparan narkotika khususnya dan juga indikasi pencabulan. Nah, di dalam kerangka pemastian perlindungan itu kemudian KPAI menjalin kerjasama. Ya, kalau curhatannya itu kan sifatnya memang sangat vulgar ya, itu bahwa Reza membawa anaknya berobat ke Gatot Brajamusti yang ternyata pengobatannya itu menyimpang dari hal-hal kemanusiaan. Anaknya itu diberi sabu-sabu, yang dibilang aspat itu. Setelah itu mereka disuruh menonton adegan yang tidak adegan antara Gatot Brajamusti dan Reza. Anaknya juga ikut menjadi korban Gatot, wallahu alam, hanya anaknya yang tahu. Kotak Pandora yang keluar, mereka harus mengikuti. Mereka mau mempunyai keberanian sebagai korban untuk melapor agar Gatot dijerat dengan hukuman yang setimpal. Karena ini merupakan hal yang sangat memalukan buat bangsa dan negara. Apa yang sebenarnya terjadi? Selalu menggunakan alasan syuting sebagai dalil kepemilikan senjata ilegal miliknya. Benarkah Gatot Brajamusti yang pernah menjabat sebagai ketua Parvi itu kerap menggunakan dunia hiburan sebagai tameng? Entahlah, yang jelas pasca dilengserkannya Gatot dari kursi kepemimpinan Parvi gara-gara kasus narkoba, rupanya tidak hanya menyeret sederet selebriti seperti Reza Artamevia hingga Nadine Chandrawinata, tapi juga menyisakan pelik pecahnya dua kubu di tubuh Parvi. Bagaimana tidak, jika sebagai pengganti Gatot Brajamusti kepengurusan Parvi telah memilih ketua baru bernama Andre, maka sederet artis perfilman lintas generasi mulai dari artis senior Nani Wijaya hingga Marcella Zalianty bahu-membahu menggalang kekuatan untuk membangun Parvi versi tandingan. Sudah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Organisasi. Pak Andre. Ya, Pak Andre yang menjadi ketua umum. Karena ada situasi begini, ada force majeure begini, dalam keadaan luar biasa begini. Jadi nanti setelah Pak Andre menyusun kepengurusannya, kita akan undang semua. Ya, sebagai simbol dia pemegang kedaulatan, Dewan Pertimbangan Organisasi akan menyerahkan simbol organisasi, akan menyerahkan petaka begitu kepada Pak Andre. Di Parvi yang di Kuningan itu kan ada yang konon katanya jadi ketua saat ini. Ya kita tanya sama teman-teman aja, tahu nggak dia tuh siapa? Pernah nggak lihat di mana, di film apa atau sinetron apa? Kalau misalnya nggak pernah lihat, ya udah nilai sendiri dia artis atau bukan, itu aja. Sebab kalau pengertian artis, saya yakin semua teman-teman juga pasti ngelihat, pasti tahu dia siapa. Kurang lebih artinya gitu. Lebih kepada menunjukkan kepedulian kami ya terhadap apa yang terjadi kepada satu organisasi film pertama di Indonesia gitu. Jadi saya melihat gerakan ini adalah adanya gerakan keprihatinan yang artinya ini adalah menjadi keprihatinan kita bersama, yang mana kita semua pasti berharap organisasi profesi keaktoran itu bisa betul-betul kembali marwahnya, bisa kembali pada hitohnya, menjadi organisasi profesi, tidak lagi menjadi organisasi massa. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Was-Was masih akan mengutas kabar seteru panas Raffi Ahmad dengan keluarga Nagita Slavina. Tonton terus Was-Was sesaat lagi, jangan kemana-mana.